Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Muzan Abra dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ akar atau monokotil dan dikotil. Pengertian. Pengertian dari akar monokotil. Akar monokotil adalah akar adventif seperti rambut yang tidak memiliki akar tunggang. Akar radikal atau akar premier dari monokotil digantikan oleh akar adventif pada tahap awal. Akar monokotil memiliki epulor di pusat. Dalam tumbuh monokotil, bertumbuh sekunder tidak ada, membuat tanaman muda atau tua memiliki tampilan yang sama. Akar memiliki 3 daerah yang berbeda, yaitu epidermis, korteks, dan bundel folikuler. 2. Pengertian akar dikotil. Akar dikotil memiliki 2 fase pertumbuhan, yaitu fase pertumbuhan premier dan fase pertumbuhan sekunder. Ketika benih tumbuh, akar radikal menjadi akar tunggang yang dikombinasikan dengan akar lateral. Epidermis, endodermis, dan korteks juga ada dalam akar dikotil yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Namun, xilem dan phloem dipisahkan oleh perakan penghubungan yang kemudian menjadi jaringan tumbuhan angkut. Struktur akar monokotil, epidermis atau ektodermis. Akar monokotil terletak di bagian terluar akar, seperti jalan masuknya air serta garam mineral. Korteks akar berada di dalam epidermis, berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Endodermis pada akar monokotil ini membuat dinding sekundar yang tebal. Frekuensi akar monokotil terletak di dalam endodermis dan juga berfungsi membentuk kembang baus dan cagar agar. Akar monokotil terdiri dari beberapa sel dan juga membentuk akar lateral. Xilem dan phloem akar monokotil tidak tersusun rapi dan juga berselingkuhan dengan jumlah yang sangat banyak dikarenakan tidak adanya kambium seperti pada akar dikotil. Sebelum bagian pusat akar dibentuk xilem, ini berhenti dalam jalur-jalur xilem sebagai berikut, ya kan? Empura tumbuhan monokotil terletak di tengah dan dikelilingi oleh xilem, phloem secara berseling-seling. Struktur akar dikotil. Epidermis dan juga tumbuhan dikotil memiliki fungsi dan letak yang sama dengan tumbuhan monokotil, yaitu jalan masuk air seperti garam mineral. Akar dikotil terletak di dalam korteks dan juga di luar. Akar dikotil mempunyai bentuk kontak dan tersusun rapat tanpa adanya jaringan sel. Masuknya air ke pembuluh juga menyimpan zat makanan. Pada akar dikotil hanya terdiri dari selapis sel. Xilem dan phloem pada akar dikotil tersusun secara radial dan membentuk jari-jari. Xilem berada di tengah dan phloem yang mengelilinginya. Di antara xilem dan phloem terdapat kambium. Pembuluhan xilem yang mempunyai dinding tebal dengan serat sedikit banyak peraknya. Ciri-ciri dari akar monokotil itu ada berbentuk serabut, batang berbuas-buas, tidak berkambium, bertulangan daun sejajar atau melengkung, dan bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatan, memiliki 1 kotiledon atau keping lembaga. Ciri-ciri akar dikotil: bentuk akar tunggang, pola tulang dan daun bentuknya sumsum, menyirap atau menjari, tidak memiliki tudung akar, jumlah keping bijinya 2. Pada akar dan batang terdapat kambium dan dapat tumbuh serta berkembang menjadi besar. Batangnya bercabang-cabang. Jumlah kelopak bunganya 2, 4, 5 atau kelipatannya.
Pemburu pengangkutnya teratur dalam lingkaran atau cincin. Tipe tipe berkas pengangkut rata terbuka 10. Pertulangan daun menyerap dan menjari bagian-bagian bunga berjumlah 4, 5 atau kelipatannya. 11. Memiliki 2 keping lembaga. Dan sekarang tuh masuk ke dalam fungsi akar monokotil. Akar monokotil atau akar serat juga mempunyai fungsi selain menyerap unsur yang dibutuhkan bagi tumbuhan dan memperkokoh tumbuhan. Akar monokotil atau akar serabut ternyata dapat menahan kikisan tanah yang disebabkan oleh air. Kikisan tanah yang tertahan oleh akar tersebut ini akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi atau tanah longsor. Fungsi akar dikotil ialah untuk menyimpan makanan yang sudah diserap dari tanah. Jadi tanaman ubi jalur, singkong ataupun wortel yang udah tanaman berakar tunggal karena akarnya berfungsi untuk menyimpan makanan. Dan perbedaan akar monokotil dan dikotil, sistem perakaran pada tumbuhan monokotil ialah serabut, sementara pada tumbuhan dikotil adalah tunggang. Pada monokotil terbatas langsung dengan ujung akar dan bisa dilihat jelas. Pada dikotil juga berbatas dengan ujung akar tapi tidak terlihat jelas. Pada tumbuhan monokotil terdiri dari beberapa lapisan sel yang membentuk cabang akar dan juga berbanding tebal. Pada tumbuhan dikotil hanya terdiri dari satu lapis sel berbanding tebal dan juga membentuk cabang-cabang akar sekunder bertumbuh dan kabium gabus. Persamaan akar dikotil dan monokotil, persamaan struktur akar tumbuhan dikotil dan monokotil adalah secara morfologi atau struktur luar. Akar tersusun atas 1 rambut akar, 2 batang akar, 3 ujung akar, 4 tudung akar. Contoh tanaman monokotil dan dikotil yaitu ada contohnya monokotil ialah ada jagung, pisang raja, vanili, anggrek, kelapa, kunyit, jahe, padi. Dan contoh tanaman dikotil ialah pete, kacang, jambu air, mahoni, mangga, terong, dan tomat. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.